Yuk kembali lagi di channel Focuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi alur cerita Strongest Hunter ya guys ya. Sebelum mulai video kali ini, jangan lupa like dan share-nya kawan-kawan. Tembusin 3000 like supaya kita makin jos lagi uploadnya. Oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Jin berhasil mengalahkan seorang master ranah puncak dan pewaris dari Fire Palm ke-19 yang bernama Jopil. Setelah pertarungan yang melelahkan tersebut, akhirnya Jin pun pingsan. Dalam keadaan enggak sadarkan diri itu, Jin mengingat masa lalunya ketika dia menjadi hunter di dunia yang berbeda, di dunia nyata lebih tepatnya. Saat itu dia sedang bersama partinya, teman-teman seperjuangannya juga. Hingga di suatu momen mereka di dalam dungeon menemukan puluhan kristal yang sangat mahal. Dengan kristal ataupun magic game tersebut, mereka tentu akan menjadi hunter yang kaya ketika keluar dari sana. Dengan rasa senang yang menggebu-gebu itu, mereka pun tiba di depan zona boss dungeon. Awalnya ketua party ngerasa aneh dan mengatakan untuk nggak terlalu terburu-buru menuju ruangan boss tersebut karena situasi ini memang benar-benar mencurigakan. Tapi Jin sebagai orang terdepan dan juga mewakili teman-temannya mengatakan, "Ayolah, aku rasa kau yang aneh di sini kalau kau ingin mengabaikan harta karun yang luar biasa ini. Lihatlah, mereka semua sangat ingin menyelesaikan ini, bukan?" Tapi lagi-lagi ketua party ngejawab, "Aku ngerti dengan perasaan kalian, tapi kita udah mendapatkan banyak magic games, bukan? Mari kita puas dengan semua ini dan keluar dari sini sekarang." Namun anggota party yang lain masih mau lanjut ternyata ke ruangan bos dengan harapan mereka bisa mendapatkan lebih banyak harta karun di dalam sana. Akhirnya dengan sangat terpaksa ketua party pun mengiyakan ajakan Jin dan yang lainnya. Sampai akhirnya beberapa menit setelah mereka memasuki ruangan bos tersebut, wajah Jin yang awalnya kegirangan, enggak sabaran, kini berubah menjadi wajah pucat pasi dan gak karuan. Dan juga partinya udah tersapu bersih semuanya di sana. Mereka semua terpotong-potong dengan sadisnya. Sampai orang terakhir dari anggota party yang tersisa adalah sang ketua party. Dengan keadaan yang sangat sekarat di bawah kaki sang bos dungeon, si ketua bilang, "Jin, larilah, keluarlah dan berlari secepat mungkin, kabur dari sini." Dan di saat yang sama akhirnya Jin siuman dari pingsannya. Dan saat ini dia terlihat berada di sebuah kasur dengan tubuh yang penuh dengan balutan perban. Ternyata Wipeng udah menunggu Jin untuk siuman di sampingnya. Wipeng bilang ke Jin kalau dia udah pingsan selama 5 hari dengan kondisi yang sangat kritis. Dia kemudian menyampaikan kalau orang-orang yang selamat dari area Souzu udah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dua bawahannya yang terluka kini udah dirawat dan keadaan mereka udah stabil juga. Sedangkan satu bawahannya yang tewas udah dimakamkan secara layak. Satu kematian dari bawahannya membuat Jin sedih dan merasa bersalah. Tapi kemudian Wipeng mengingatkan kalau petarung sejati nggak akan pernah menyesal jika kalah oleh lawan yang jauh lebih kuat darinya. Maka bagi mereka yang selamat, mereka harus mengingat jasa yang udah meninggal dalam hati dan membantu mereka mencapai impiannya. Dengan begitu kematian mereka nggak akan sia-sia. Jin pun teringat dengan semua party membernya yang udah tewas baik di dunia nyata maupun di dalam game ini. Kata-kata Wipeng barusan mampu menghapuskan sedikit kesedihan di hati Jin. Wipeng kemudian menyampaikan berita yang jauh lebih baik lagi. 2 hari yang lalu, 100 orang pasukan keluarga utama Jin berhasil menang dengan telak melawan 200 orang pasukan garis depan dari Sekte Gunung Heng. Dari 200 orang itu hanya 30 orang Sekte Gunung Heng yang selamat dan kabur. Sedangkan dari keluarga utama Jin semuanya selamat dan hanya 30 orang yang terluka. Meski Wipeng dan pasukan gagal menangkap Liu Seoguang, kepala keluarga rendah dari Sekte Gunung Heng, tapi mereka berhasil mengalahkan 2 orang martial master ranah puncak yang dikenal sebagai Twin Demon dari Gunung Heng. Jin nanya, siapa yang mengalahkan mereka? Elder ketua kah? Wipeng ngejawab, "Ya enggak lah, aku dan kakakmu mengalahkan masing-masing dari mereka." Ya harus jujur, mereka nggak terlalu buruk juga kok. Kata-kata Wipeng itu ngebuat Jin merinding dan berkeringat dingin. Padahal Jopil juga seorang martial art master puncak. Tapi Wipeng malah bilang martial master puncak dari Gunung Heng itu nggak terlalu buruk. Dalam hati Jin bilang si Wipeng ini jelas adalah monster. Wipeng juga menyampaikan rasa kagumnya kepada Jin karena berhasil ngalahin martial master puncak seperti Jopil. Gak ada seorang pun yang menduga kalau sampah keluarga Jin bisa berkembang dengan pesat seperti ini. Aku Wipeng cukup terkesan dengan itu. Dengan sebuah kata itu sebenarnya Jin bingung, itu pujian atau hinaan sih sebenarnya. Tapi berhubung si Wipeng ini sangat kuat, jadinya Jin cuma bisa senyum-senyum doang sambil bilang, "Ya aku juga nggak tahu kenapa aku bisa mengalahkannya. Mungkin hoki?"
Wei Peng melanjutkan pembicaraannya. Dia bilang kalau Sekte Gunung Heng mendapat pukulan keras atas kematian 3 martial master puncak serta kehilangan alasan mereka untuk berperang. Jin nanya, hah? Alasan untuk berperang? Gimana tuh maksudnya? Nggak berselang lama, Wei Kyung alias kakaknya Jin datang ke ruangan tersebut sambil ngejawab, pembenaran. Mereka kehilangan pembenaran yang jadi alasan utama mereka memulai perang ini. Karena ternyata tuan muda ketiga dari keluarga Jin, Taiyuan, cukup kuat untuk nggak bergantung pada tipu muslihat kecil seperti racun. Dan bahkan dia bisa mengalahkan seorang master swordman yang berada di ranah puncak. Lalu sambil mendekati Jin, Wei Kyung memeluknya dengan erat dengan air mata yang mengalir dengan derasnya sambil bilang, aku benar-benar mengkhawatirkanmu adikku. Kita pindah ke Sekte Gunung Heng. Terlihat Lee Jeon Baik menampar Lee Seong Guang karena kekalahannya dalam perang melawan keluarga Jin. Jeon Baik marah-marah dan dia berjanji akan menghukum anaknya itu. Si Seong Guang ini menjadi penyebab utama kekalahan karena terlalu ngeremehin musuhnya, ngeremehin keluarga Jin. Setelah mengusir Seong Guang, Jeon Baik bilang ke seluruh eksekutif kalau Sekte Gunung Heng baru aja kehilangan 200 pasukan dan master ranah puncak yaitu Twin Demon. Itu semua terjadi karena terlalu percaya diri dan menurunkan penjagaan. Dia nyuruh seluruh eksekutifnya untuk menyewa pembunuh bayaran atau bandit dari area lain dan lakukan apapun demi mendapatkan kekuatan. Lupakan tentang kehormatan dan reputasi. Yang paling penting itu adalah kekuatan. Karena jika kita kalah bukan hanya kehormatan yang hilang, tapi juga nyawa kita semua. Kumpulkan pasukan sebanyak mungkin selama 4 hari. Setelah itu kita akan menyerang keluarga Jin di Taiyuan sekali lagi dengan lebih dahsyat. Kembali ke Jin, dalam waktu yang singkat Jin ternyata berhasil sembuh total dari luka-luka pertarungan parah sebelumnya. Bahkan keadaan ini ngebuat sang tabib yang merawatnya terkaget-kaget tentunya. Si tabib bilang, apa Jin bisa sembuh dengan begitu cepat? Karena dulu dia pernah mengkonsumsi ginseng 100 tahun yang dia curi setahun yang lalu. Tapi walaupun dengan efek ginseng itu, kurasa nggak mungkin seluruh luka fatal sebelumnya bisa sembuh total seperti ini. Jin ngejawab, ginseng 100 tahun? Aku mengkonsumsinya. Akhirnya Jin sadar kalau ki misterius yang ada di dalam tubuhnya itu ternyata kekuatan yang tersimpan akibat memakan ginseng 100 tahun. Jin begitu kesal udah menyia-nyiakan kekuatan internal tersebut karena harusnya untuk barang seistimewa itu bisa diserap dengan cara yang lebih efektif lagi dibandingkan langsung menelan dan memakannya. Beberapa saat kemudian terlihat Jin ketawa cekikikan ngelihat levelnya udah naik 13 tingkat menjadi level 30 setelah mengalahkan Jopil sebelumnya. Tanya meningkat pesat. Ki internalnya juga naik 15 tahun. Selain itu dia juga mendapatkan skill baru yang bernama One Strike. Skill tusukan tombak dahsyat yang sama persis dengan Persing with All Might sebelumnya. Tapi yang paling penting bagi Jin, skill One Strike ini bisa dipakai lebih dari sekali ketimbang skill tombak terkuatnya di dunia nyata dulu. Dan sepertinya hal tersebut bisa ia lakukan karena kekuatan fisiknya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan hunter rank F di dunia nyata. Bukan cuma itu aja, dengan mengalahkan Jopil, popularitas Jin ternyata meningkat dengan drastis. Nilai popularitasnya hampir mencapai 500 loh. Nilai ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan quest dengan hadiah Lockout. Tinggal satu masalah lagi, yaitu gimana mendapatkan status First Class Warrior agar bisa segera Lockout dari game ini. Karena Jin mentok nggak tahu caranya, maka dia pun mendatangi Wei Kyung untuk meminta nasihat. Tapi begitu tiba di depan Wei Kyung, dia malah dikasih tahu kalau mereka akan menyerang pasukan utama Sekte Gunung Heng dalam 2 hari lagi. Berhubung sekte tersebut baru aja menambahkan prajurit secara gila-gilaan juga. Hal tersebut ngebuat Jin langsung keringat dingin. Dia gemetaran apa dia bisa Lockout duluan sebelum 2 hari lagi. Baginya daripada harus ikut berperang dan kemungkinan kematiannya itu tinggi, mending dia langsung Lockout aja dan kembali ke dunia nyata. Wei Kyung kemudian memberitahu kalau 5 gerbang Sansi udah setuju untuk membantu keluarga Jin juga. Maka Jin pun diberikan sebuah tugas yang otomatis jadi sebuah quest, yaitu menjadi pasukan belakang bersama prajurit 5 gerbang Sansi untuk menjaga area belakang dari pasukan kakaknya. Begitu quest diterima, popularitas Jin langsung naik 10 poin. Barulah kemudian Jin menanyakan kepada kakaknya gimana caranya agar menjadi First Class Warrior. Kakaknya bilang Jin udah pasti sekarang ini udah berada di First Class Warrior. Apalagi dia udah ngalahin martial master puncak seperti Jopil. Tapi Jin tetap bersikeras kalau dia masih second class ya, karena di status windownya masih dibilang kayak gitu. Walaupun dia nggak bisa menjelaskan tentang status window kepada kakaknya tentunya. Wei Kyung pun nanya, siapa yang bilang kau second class? Jin jawab, susah sih jelasinnya, tapi kurasa aku berada di second class warrior kak. Oh, jadi kau percaya kalau kau masih second class? Tanya Wei Kyung lagi. Ya, jawab Jin malu-malu. Wei Kyung
Kyung pun berdiri dari tempat duduknya dan memasukkan jari ke dalam cangkir teh lalu menulis tulisan Cina yang artinya kepercayaan. Wee Kyung kemudian bilang, gampang kok, ini cuma masalah kepercayaan aja. Kau harus percaya pada kemampuanmu sendiri. Jin gak percaya first class sesimpel itu. Tapi apa hubungan kepercayaan dengan tahapan martial art-nya? Wee Kyung jawab lagi, tentu aja ada kaitannya, karena martial art selalu dimulai dari kepercayaan. Kata-kata itu membuat Jin tersentak. Jangan-jangan selama ini dia percaya sebagai second class karena sistem yang memberitahukan label seperti itu. Padahal dia udah mengalahkan first class Lee Seon-gyeon, mengalahkan mercenary sendirian, bahkan martial master puncak seperti Jopil. Apa sistem selama ini merefleksikan kepercayaan dirinya? Dalam hati Jin bilang, rasa-rasanya nggak mungkin aku masih second class. Aku udah berada di level first class warrior sekarang. Seketika notif baru muncul yang bilang Anda telah mencapai spiritual realm tingkat pertama. Dan setelah kenaikannya itu pula beberapa EXP dan level naik. Gak lama berselang Jin pun pergi keluar dari kediaman keluarganya dan berjalan-jalan di luar. Jin gak menyadari ternyata dia lebih terkenal dari yang dia pikirkan. Setiap dia berjalan di setiap sudut kota, warga kota dan desa selalu menyapanya dan memberikannya hormat. Intinya dia sangat populer sekarang ini. Nah, oleh sebab itu pula semakin banyak orang yang melihat langsung wajahnya dan mengaguminya, maka semakin bertambah juga poin fame atau popularitas di statusnya. Di antara warga yang menyambutnya itu ternyata ada beberapa prajurit gerbang ketiga dari 5 gerbang Sansi yang diketahui seseorang bernama Jun. Jin menyalami pasukan Jun dan berbincang-bincang sebentar, tapi dia buru-buru pamit karena ada urusan mendadak yang harus dia lakukan. Jin pun menuju ke tempat para anggota party sebelumnya dirawat. Mereka yang terluka pada pertarungan dengan Jopil. Si Mujin dan satu orang lagi yang terluka saat pertarungan dengan Jopil itu. Sesampai di sana ternyata mereka berdua sedang asik ngegosipin kekuatan Jin. Jin yang curi-curi dengar dari luar tentu jadi cringe luar biasa. Dia menghela napas dan bilang, aku berencana memberikan mereka salam perpisahan terakhir sebelum perang dimulai. Tapi kayaknya sedikit terlalu sulit bagiku mengganggu mereka saat ini. Tiba-tiba Shoyol alias bocil perempuan yang diselamatin Jin muncul di hadapannya dan bilang, Tuan penyelamat kami. Dan akhirnya Jin malah ditarik untuk menjenguk Seo Cheon, abangnya Shoyol, serta Paman Gong yang masih dirawat dan luka-luka juga. Paman Gong bilang kalau Jin menjatuhkan sesuatu ketika melawan Jopil sebelumnya. Jin heran kayaknya dia nggak menjatuhkan sesuatu dah. Tapi ketika bungkusan yang diberikan Paman Gong itu dibuka, ternyata isinya adalah dropan yang dijatuhkan Jopil ketika dia mengalahkannya. Itu semua adalah barang-barang yang nggak ternilai dan sangat luar biasa. Mulai dari gulungan bela diri yang berada di tingkat transcendent, ya gulungan bela diri yang bernama Divine Palm of Fire. Lalu ada juga item yang bernama Burning Flame Pill dengan peringkat puncak yang memiliki efek kalau dikonsumsi akan menerima 30 tahun ki. Kalau kedua benda ini dikonsumsi dan dipelajari, kemungkinan besar Jin bisa menguasai teknik Divine Palm of Fire. Dan yang terakhir, sebuah equipment yang bernama Nameless Sword yang terbuat dari baja temper yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Untuk pedang ini informasinya masih belum bisa terbaca entah kenapa. Tapi Jin ngerasa kalau dia menerima item itu akan ada hal merepotkan yang menunggunya ke depannya nanti. Jin pun bilang, enggak. Lockout dan selamat akan menjadi prioritas utamaku sekarang. Lagian juga poin popularitas terus naik sedikit demi sedikit seiring dengan rumornya yang terus tersebar di luar sana. Jadinya dia hanya perlu menunggu sampai poin popularitasnya mencapai 500 dan dia bisa lockout dari game ini. Keesokan paginya, terlihat Jin shock parah ngelihat nilai popularitasnya mentok di angka 475. Dan notif juga mengatakan kalau semua orang di Taiwan udah mendengar rumor tentang Anda. Keringat Jin gak berhenti berkucuran karena sekarang mau gak mau, suka dan gak suka, Jin harus ikut dalam peperangan ini. Kini seluruh pasukan dan keluarga Jin udah berkumpul di halaman depan. Dan Wee Kyung menyampaikan pidato kepada seluruh pasukan yang intinya jumlah pasukan musuh serta martial master akan lebih banyak dari mereka. Tentu aja banyak pasukan yang gentar mendengarkan info tersebut, tapi mereka nggak perlu takut, kata Wee Kyung, karena kebanyakan pasukan musuh adalah bandit yang hobi mencuri dan nggak punya kehormatan dalam diri mereka. Wee Kyung juga bilang dengan lantang, perang ini akan mempertaruhkan nyawa kita semua. Aku memang nggak bisa menjamin kalian bisa pulang dengan selamat, tapi yang bisa kupastikan, kitalah yang akan mendapatkan kemenangan ini. Karena yang punya kehormatan yang akan menang. Pertaruhkan semua yang kalian punya dan bertahan hiduplah sampai akhir. Ucapan itu disambut dengan begitu semangat oleh seluruh pasukan yang ada di sana. Setelah itu, seluruh pasukan pun melakukan perjalanan panjang. Dan begitu malam tiba, mereka semua istirahat untuk membuat kemah.
Jin sedikit kaget begitu tahu di dalam kemah ternyata ada si Mujin. Padahal kemarin dia masih di ruang perawatan. Tak kenapa dia bisa ada di sini. Dan ternyata diam-diam dia meminta ikut untuk mengawal tuan muda ketiga. Nggak berselang lama, Wikyung datang ke tempat mereka dan Wikyung ngajak Jin jalan-jalan sebentar berdua. Dia mau bilang ke adiknya agar nggak terlalu agresif selama menjadi pasukan baris belakang. Tapi Jin malah meminta kakaknya memberikan misi yang membuat hati kakaknya terharu. Padahal sebenarnya tujuan Jin adalah dengan menyelesaikan misi yang diberikan oleh sang kakak, kemungkinan Jin akan mendapatkan bonus EXP dan juga poin popularitas sehingga dia mungkin bisa lebih cepat keluar dari game ini sebelum peperangan utama pecah. Tapi sayangnya Wikyung nggak mau ngasih tambahan misi lagi untuk Jin. Dia cuma nyuruh satu hal, bertahan hidup apapun yang terjadi. Kalaupun kakaknya mati dalam perang, Jin dan Mukyung harus bisa selamat dan melanjutkan kepemimpinan keluarga Jin. Jin hanya terdiam kecewa. Dia kehilangan cara untuk bisa lockout dari game ini secepat mungkin. Keesokan paginya, pasukan kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di belakang Jin, ada yang bilang kalau segini kecepatan kita, kayaknya sih besok kita nyampe ke Dingsing. Jin melirik ke belakang, ternyata yang bilang itu adalah John dari gerbang ketiga Sansi. Sambil terus berjalan, John bilang ke Jin sebenarnya dia sedikit kecewa ditempatkan sebagai pasukan baris belakang. Selain nggak bisa mendapatkan prestasi besar ngelawan musuh yang hebat, dia juga nggak bisa ngelihat kekuatan legendaris kakek Elder yang dikenal sebagai Blade Flower. Jin nggak menyangka si kakek yang menatapnya dengan dingin sebelumnya ternyata orang yang sangat kuat dalam urusan bertarung. Dia bersyukur si kakek bersedia terjun langsung dalam perang ini. John terus aja ngebacot di depan Jin dan bilang kalau dia udah nggak sabar dengan peperangan besok dan dia yakin pasukan keluarga Jin pasti akan bisa menang. Setelah sehari berjalan pada malam kedua, akhirnya seluruh pasukan tiba di Heng Sui. Wikyung memanggil semua komandan untuk rapat dan setelah diskusi strategi, Wikyung yakin pasukan musuh nggak punya pilihan lain untuk pergi ke Dingsing kecuali ngelewatin jalan pintas 8 ngarai musim semi yang punya tebing curam yang juga tinggi. Karena musuh udah kekurangan bahan makanan juga. Jalan masuk ke tebing itu sangat kecil dan bentuknya seperti guci. Apalagi tebingnya curam, maka cocok dijadikan tempat penyergapan. Dengan bantuan dari Wolhua, pasukan Wikyung mendapatkan tambahan 100 pasukan pemanah. Dan saat fajar tiba, seluruh aliansi pasukan Wikyung yang berjumlah 450 orang berangkat menuju 8 ngarai musim semi tersebut. Sementara itu, Jin sebagai pasukan garis belakang tetap tinggal untuk berjaga-jaga. Gak berselang lama, bawahan Jin mendatangi dan mereka kelihatan shock ngelihat wajah Jin yang pucat. Ternyata Jin terus fokus ngelihat search window-nya dan poin popularitasnya hanya kurang 3 poin sampai misi lockout selesai. Jin bilang, akhirnya aku bisa kembali, akhirnya aku bisa lockout. Namun tiba-tiba dari belakang mereka, John bilang, kurasa sekarang perangnya udah dimulai. Gimana kalau kita mulai bergerak juga? Pasukan Jin kaget ngelihat John dan pasukan-pasukannya udah berdiri berbaris dengan baju yang udah berubah menjadi hitam. Padahal sebelumnya mereka berbaju kuning. Mujin pun bilang, oi penjaga gerbang ketiga, sepertinya kau salah. Misi kita itu bertahan di sini bersama tuan muda ketiga untuk menjaga bagian belakang dari pasukan utama. Jin nggak yakin penjaga gerbang ketiga ini salah mendapatkan misi. Ini sangat aneh dan membuatnya curiga. Dengan muka polos, John ngejawab, oh iya kah? Aneh juga ya, tampaknya misi yang kami terima beda dengan kalian. Kenapa bisa berbeda ya? Jin dan John saling menatap dengan intens. Dan John pun ngelihat Jin udah memegang tombak dan menggenggamnya dengan begitu keras, tanda kalau Jin udah dalam posisi siap bertarung. John tertawa cekikikan dan dia bilang, tajam juga instingmu tuan muda ketiga. Kalau gitu aku terpaksa mengatakan padamu misi apa yang aku terima dari orang itu. Misi kami adalah bunuh semua orang dan bergabung dengan pasukan utama. Mujin ngejawab sambil berteriak, dasar brengsek, beraninya kalian mengkhianati keluarga utama dan ku pastikan kalian semua mati di sini. John ngejawab, mengkhianati? Mati? Sepertinya kau keliru, Bung. Aku gak pernah merasa mengkhianati siapapun ataupun akan terbunuh di sini. Setidaknya bukan terbunuh dengan orang-orang seperti kalian-kalian ini. Dengan amarah, Mujin mau menyerang mereka tapi Jin menahannya. Mujin bilang, kenapa ketua? Mereka adalah pelindung gerbang ketiga. Mereka itu gak lebih dari sekedar pejuang second rate lemah dari fraksi. Jadi kita hanya perlu menggebuki mereka. Dan Jin menghentikan perkataan Mujin dan ngejawab, enggak, mereka bukan sekumpulan
melawan orang-orang lemah. Ya, di sini terlihat akhirnya Jin menggunakan skill observasinya dan terlihat jelas angka-angka level di atas kepala mereka, di mana pemimpinnya yang bernama Quan Jun memiliki level 40 dan anggota lainnya bervariasi antara level 33 sampai level 38. Jin bilang dalam hati, sial, aku menghabiskan waktu 4 hari bersama mereka, tapi aku telat menyadari kekuatan mereka gara-gara terlalu fokus untuk lockout. Tiba-tiba quest pun muncul di hadapan Jin dan nyuruh untuk membunuh seluruh assassin yang berada di depannya. Pasukan mereka pun datang menyerang Jin secara bersamaan dan membuat si Jun ini bilang, hahaha, kita lihat sampai kapan kau bisa menahan serangan kami. Tapi makin lama waktu berlalu, ternyata Jin menghindari dan menahan serangan mereka dengan cukup sempurna. Bahkan Jin melancarkan counter yang sangat sempurna pula, menghabisi satu persatu dari mereka dengan instan. Wajah Jun yang awalnya sangat yakin kini mulai ngeluarin keringat dingin. Belum lagi Jin menghabisi beberapa dari mereka yang berada di jarak jauh dengan melempar pedang-pedang yang dikeluarkan dari inventorinya, sehingga membuat Jun makin berkeringat dan bilang, seharusnya nggak begini kan? Dan dari mana pula dia mengambil senjata-senjata itu sebenarnya? Bukan cuma Jin aja, bahkan pasukan Jun yang lain juga ikutan kalah ngelawan pasukan Jin yang lebih lemah karena kekompakan formasi tempur mereka. Dengan kesal Jun berteriak, sial, kupikir mereka ini cuma kerucu lemah. Kenapa mereka sekuat ini? Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di tempat pertarungan Jin berada, dan yang ngebuat pasukan Jun terhempas dan terluka parah. Senjata mereka patah-patah, bahkan banyak dari mereka yang langsung tewas menggenaskan. Dengan panik Jun bilang, informasi yang kami terima tentang dia salah total. Jin Taekyung bukan bocah yang beruntung. Bahkan apa dia adalah seorang martial master level transcendent. Aku harus cepat kabur dari sini, ucap Jun yang ketakutan ngelihat kengerian skill one strike-nya Jin yang mematai semua pasukannya itu. Sewaktu Jun berbalik badan mau kabur, Jin pun berteriak, woi bajingan, mau kemana kau? Kalau kau masih mau hidup, patuh dan jawab semua pertanyaanku. Ku pastikan kau akan mati tanpa rasa sakit, ucap Jin sambil menodong tombaknya yang membuat Jun berdiri mematung berkeringat dan menelan ludah. Beberapa menit kemudian Jun terlihat udah babak belur, bonyok-bonyokan dihajar oleh Jin. Jin nanya lagi, kalian siapa? Dan kemana pelindung gerbang ketiga? Apa kalian membunuh mereka semua dan menyamar menjadi mereka? Sambil tertawa Jun bilang, kalian belum paham, pelindung gerbang ketiga dibuat dengan satu tujuan, yaitu melayani pria itu. Ini adalah rencana besar yang udah dia siapkan selama 30 tahun lebih lamanya. Jin berpikir keras dan bilang dalam hatinya, 30 tahun. Satu-satunya orang yang merencanakan hal semacam ini selama 30 tahun di Provinsi Shanxi hanya satu orang, Elder tetua. Tapi untuk apa? Dalam hati Jin bilang, kakek Elder yang menyalahi Wikyung atas kematian anak-anak. Dia juga menghentikan perselisihan politik dalam keluarga. Berkat dia juga keluarga Jin dari Taiwan bisa bersatu untuk menghadapi perang besar ini. Tapi bentar, ini nggak mungkin kan? Jin buru-buru nanya ke Mujin, berapa banyak prajurit baru yang direkrut dari aliansi gerbang Shanxi untuk perang ini? Mujin ngejawab, total gabungan penjaga gerbang Shanxi dan prajurit kekaisaran ada sekitar 100 orang. Jin nanya lagi, terus berapa orang prajurit dari kakek Elder? Kalau kita gabungkan semua aliansi politik kakek Elder, lebih dari setengah pasukan kita adalah... Hah? Kata Mujin yang tiba-tiba shock. Akhirnya Jin tahu kenapa kakek Elder membantu Wikyung mengumpulkan semua keluarga untuk hari ini. Dia melakukan cara licik untuk mengincar Wikyung dari segala penjuru. Pasukan utama Jin dalam bahaya, kata Jin panik. Jin pun buru-buru menyuruh pasukannya untuk segera bergerak dan nyusul ke tempat si kakak. Tapi John bilang, hehehe, kalian semua udah terlambat. Aku, kau, keluarga Jin dari Taiwan, bahkan sekte Gunung Heng sekalipun, kita semua ini bagian dari rencana besar yang udah dimulai. Mulai hari ini Provinsi Shanxi akan disambut oleh pemimpin baru, teriak John histeris dengan mata dan mulutnya yang mengeluarkan banyak darah. Tiba-tiba John pun tewas menggenaskan dengan luka internal yang sangat banyak di dalam tubuhnya. Menurut Mujin sepertinya John bunuh diri. Dan dengan kematiannya pula quest Jin selesai. Dia naik level dan poin popularitasnya mencapai 500 poin. Jin terdiam sejenak ngeliat notif yang udah memperbolehkannya untuk logout. Jin bilang, akhirnya aku bisa kembali ke ibu dan adikku. Tapi... maaf, tolong tunggu aku sedikit lebih lama. Jin mengambil tombaknya dan bergerak menuju ke tempat kakaknya berada.
Dia bilang, sebelum aku kembali aku harus menyelamatkan kakak terlebih dahulu. Namun tiba-tiba notif muncul lagi dan bilang, setelah 3 detik kau akan dilokot secara otomatis. Jin berteriak, hah? Lokot paksa? Apa-apaan ini? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan alur cerita dari Strongest Hunter? Dan saksikan alur cerita ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.